Halo semuanya, terima kasih sudah bergabung. Bisa dengar suara saya? Kalau bisa dengar suara saya, tolong Bapak Ibu kasih tanda good atau gimana, kasih love atau gimana responnya ya, kalau bisa dengar suara saya. Ya, terima kasih atas responnya. Berarti bisa dengar suara saya dengan jelas ya. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Kita tunggu teman-teman yang lain bergabung dulu ya. Ya, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Apa kabar semuanya dimanapun Bapak Ibu berada? Semoga dalam keadaan sehat ya. Tentunya bahagia, gembira, dan sukacita. Oke, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan membahas tentang mitos-mitos pendidikan. Oke, nah tentu acara ini didukung penuh oleh Sekolah Maitreya Wira Deli Serdang. Bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui tentang Sekolah Maitreya Wira, ya bisa langsung cek di profil IG Sekolah Maitreya Wira Deli Serdang, ya maitreawira.ds yang lagi live ini. Bisa juga dari Facebook atau YouTube Sekolah Maitreya Wira Deli Serdang. Oke, Sekolah Maitreya Wira Deli Serdang berada di Komplek Perumahan Cemara Asri, Desa Sampali, Kecamatan Pecuk Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin anaknya mendaftar di Sekolah Maitreya Wira, bisa hubungi 0821 6663 7111. Baik, terima kasih yang sudah bergabung di sini. Ya. Oke, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, kita juga ada beberapa sekolah Maitreya Wira di beberapa kota ya. Bisa cek juga di Sekolah Maitreya Wira ya atau Maitreya Wira School ya yang berada di beberapa kota di seluruh Indonesia. Ya, kita masih menunggu teman-teman kita ya yang belum bergabung karena kita janjinya jam 8 malam ya Bapak Ibu. Ya. Terima kasih yang sudah in time ya. Bukan on time lagi, in time. Duluan bergabung dengan kita. Mungkin ada yang dari luar kota selain dari kota Medan, bisa chat. Iya. Ya, terima kasih kota Medan, yang dari kota Medan. Khususnya orang tua sekolah Maitreya Wira ini. Ada yang ikut? Ya, Pontianak. Terima kasih. Ya, Sekolah Maitreya Wira juga ada di Pontianak ya. Terima kasih. Palembang. Oke, halo Palembang. Terima kasih sudah bergabung juga dari Palembang. Nah, itu wali kelas 3A dari Sekolah Maitreya Wira Deli Serdang. Cari ini, parents-nya di mana? Oh, dari Karimun. Iya, Tanjung Balai Karimun. Halo Karimun. Saya orang Karimun juga. Oh, Palembang. Iya. Empempeknya enak. Terima kasih. Ketapang. Wah, jauh sekali dari Ketapang. Halo, dari Jakarta juga ada. Halo. Ya, selamat malam yang baru bergabung, apa kabar? Ya. Perkenalkan diri dulu, saya Edi Suryanto ya. Saya sekarang bekerja di Sekolah Maitreya Wira Deli Serdang. Malam ini akan menjadi host Bapak Ibu semuanya. Semoga malam hari ini kita sharing tentang mitos-mitos pendidikan ya.
Jadi bersama narasumber kita yang tidak asing lagi ya, nanti saya akan kenalkan, oke? Oke, Bapak Ibu, terima kasih telah bergabung dengan kami. Terlihat di sini ada juga dari teman-teman kami yang berbeda kota ya, bahkan beda provinsi ya, yang ada dari Batam, dari Palembang, Pontianak, Jakarta, Samarinda, Pekanbaru, Karimun juga ada, Surabaya, dan tetangga kita tentu ada dari Kisaran ya, dan kota-kota lainnya yang telah bergabung dengan kami. Terima kasih atas semangat belajarnya dan belajar bersama dengan narasumber malam hari ini. Oke, baik. Langsung saja kita undang narasumber kita malam hari ini untuk membahas tentang mitos-mitos pendidikan. Ya, kita cek dulu apakah narasumber kita sudah bergabung dengan kita. Ya, kita cari dulu. Wah, ada dari Siak juga ya. Halo. Ya, selamat malam Pak Tejan. Ya, malam. Apa kabar? Wow, luar biasa, dahsyat. Oke, terima kasih bergabung dengan kita lagi malam hari ini untuk membahas mitos-mitos pendidikan ya. Terima kasih antusiasnya Pak untuk sharing bersama kami. Izin Pak, saya perkenalkan dulu Pak Tejan ya kepada para Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung ya. Pak Tejan ini adalah senior kita ya, tidak asing lagi di dunia pendidikan. Beliau juga adalah seorang motivator, sering membawa retreat keluarga, pakar parenting, dan seorang praktisi pendidikan yang sangat-sangat senior ya. Juga adalah seorang founder dari Edu Games, yaitu software pendidikan ya, sambil bermain ya dari software itu melalui laptop. Ya, inilah foundernya ya Pak Tejan. Oke, Pak Tejan juga sudah puluhan tahun di dunia pendidikan. Baik, langsung saja kita membahas Pak. Kita sedang ingin membahas mitos-mitos pendidikan Pak. Dari judulnya lumayan serem ya Pak ya. Apa sih sesungguhnya mitos itu Pak? Ya, gambarannya beginilah ya. Kalau mitos itu adalah sesuatu yang kebanyakan orang percayai ya. Dipercaya kebenarannya, tetapi itu tidak ada fakta pembuktian secara ilmiahnya gitu. Ya, jadi kata orang begini ya, kemudian dilihat kebanyakan orang begitu ya, lalu mitos ini dipercaya akhirnya membentuk persepsi kita, yaitu paradigma kita atau koridor kita berpikir. Nah, jadi sebenarnya malam ini kita lebih tepatnya adalah membahas tentang persepsi para parents, para guru ya, tentang pendidikan, persepsi yang salah gitu loh. Jadi karena persepsi itu mempengaruhi cara pikir kita, lalu akhirnya karena cara pikir kita itu terpengaruh, maka itu juga mempengaruhi tindakan-tindakan kita, perilaku kita, maupun keputusan-keputusan yang kita ambil. Jadi intinya malam ini kita membahas bahwa persepsi itu mengarahkan pikiran dan lalu mengarahkan ke tindakan kita. Ya, jadi para orang tua, Bapak Ibu dimanapun berada, jikalau kita ingin mengubah sebuah kondisi, ya, ubahlah dulu persepsi kita. Karena kalau persepsinya salah, itu nggak mungkin kita bisa merubah sebuah kondisi, ya. Kira-kira begitu gambarannya tentang mitos dan persepsi malam ini. Ya. Oke. Lalu bagaimana sebuah persepsi itu bisa terbentuk, Pak, sampai kita bisa berpikir itulah kebenaran? Gimana, Pak? Wow. Jadi persepsi itu terbentuk itu dari banyak hal ya. Bisa dari pengalaman masa lalu kita, dari budaya, lingkungan kita, dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat selama ini, itu membentuk persepsi kita. Ya, tertanam di sini gitu loh. Nah, contoh saya suka kisah ini. Ketika saya memberikan training, ya, saya suka kisah ini tentang, mungkin Sir Edi pernah ke sirkus ya, lihat ke sirkus ya. Nah, di situ ada gajah. Gajah itu binatang yang sangat besar, ya, kuat ya. Saking kuatnya itu belalainya bisa mengangkat pohon ya. Jadi kalau kita di sirkus kita lihat gajah itu dibiarin begitu dan kakinya yang besar itu cuma diikat dengan seutas tali yang kecil, diikatkan pada pohon. Dan gajah itu tidak lari kemana-mana, dia tidak meloloskan diri, tidak berusaha untuk melarikan diri, enggak. Tahu nggak kenapa? Nah, banyak orang tidak tahu masalahnya. Kenapa? Padahal kalau dia mau, sekali tarik aja talinya sudah putus, gitu loh. Nah, ini kita membahas persepsi. Bahwa gajah bisa begitu, karena ini ada sebuah pola pikir yang sudah tertanam ya, sebuah mindset atau paradigma yang sudah tertanam pada si gajah.
Waktu kecilnya si gajah itu oleh pemilik sirkus itu waktu kecilnya dirantai dengan rantai yang besar, ya, rantai yang besar, dirantai kakinya, diikat pada coran semen. Ketika si gajah ingin melepaskan diri, meloloskan diri, dia tarik kakinya, dia tarik sampai kakinya itu kena rantai, itu lecet, kemudian berdarah, mungkin saja infeksi dan bernanah mungkin, kemudian diobati, dia tarik lagi lecet. Akhirnya gajah itu menyerah, gajah itu kesakitan, dan terakhir tertanam di pikiran dia, di persepsi dia adalah ketika ada sesuatu yang melingkari kaki saya ini tidak bisa kemana-mana, gitu loh. Nah, ini adalah satu contoh nyata tentang persepsi, ya, yang sudah tertanam di pikiran kita, dan itu membentuk ya perilaku kita, tindakan kita, keputusan kita di kemudian hari. Nah, satu lagi contoh yang cukup asik ya, nah, biar saya sharing dulu contohnya tentang bagaimana persepsi itu bisa terbentuk. Ini ada penelitian dari para ilmuwan, ya, dia dalam sebuah kandang yang sangat besar, ya, mereka menempatkan 5 ekor monyet. Katakanlah namanya supaya gampang, nah kita kasih nomornya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ekor monyet ya, si 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di tengah kandang itu ditaruh sebuah tangga, dan di atas tangga itu digantung sesisir pisang. Apa yang terjadi adalah ketika monyet melihat ada di atas tangga ada pisang, monyet-monyet pada mau naik tangga untuk ambil pisang. Tapi para peneliti sudah siap dengan semburan air mereka, semburan air dingin ya. Begitu ada monyet yang naik ke tangga, mereka langsung semburkan airnya. Jadi monyetnya sampai terpental gitu. Jadi ada yang berani naik tangga disembur, asal naik disembur. Dan monyet melakukan berkali-kali, asal naik tangga disembur. Akhirnya monyetnya semua dari monyet 1 sampai 5 tak ada yang berani naik lagi. Ya. Dan itu pisangnya aman itu, sampai besok-besok aman, nggak ada yang monyet yang berani ambil. Lalu penelitian dilanjutkan. Monyet 1 dan monyet 1 dikeluarkan. Dimasukkan monyet 6, monyet ke-6, ya. Begitu monyet 6 masuk yang tidak tahu menahu tentang apa yang terjadi, monyet 6 langsung mau naik ke atas untuk kali ini nggak perlu disembur. Karena monyet 2, 3, 4, 5 langsung tarik dia turun, nggak boleh tarik gitu. Karena ya mereka ketakutan gitu loh, udah sempat trauma mungkin ya. Dan itu terjadi lagi, ilmuwan ya kemudian dipaksa tarik turun, monyetnya melawan, dipaksa tarik turun, ya. Kemudian akhirnya dia nyerah juga karena semua temannya tidak izinkan dia naik. Baik kali ya temannya ya. Ya, lalu ya dia nggak mau temannya celaka mungkin ya. Ini dimasukkanlah monyet ke-7, ya. Sama monyet ke-7 masuk, ya. Begitu nampak pisang mau naik tangga, sekarang giliran ya monyet ke 3, 4, 5, 6 tarik dia turun. Dan kemudian masukkan lagi satu sampai terakhir monyet ke-5 itu, monyet ke-5 juga keluar. Sekarang yang ada di dalam kandang adalah monyet ke-6, 7, 8, 9. Masuklah monyet ke-10 yang tidak tahu apa-apa. Ketika dia mau manjat, monyet ke-6, 7, 8, 9 narik dia, nggak boleh naik gitu. Nah, kan lucu ya. Ketika kita juga kadang seperti itu. Kita ikut-ikutan, ya, ikut tren atau gimana lah. Pokoknya kita nggak tahu faktanya apa, why-nya, nggak pernah dapat sebuah penjelasan yang utuh atau fakta ilmiahnya apa. Kita ya ikut memang begitu, ya seperti monyet tadi. Jadi ketika ditanya kenapa nggak boleh, kenapa nggak bisa naik, pada nggak tahu semua. Memang udah begitu dari dulu. Makanya naik harus ditarik, dikebuin gitu. Nah, mungkin gambarannya seperti itu. Jadi terbentuk. Contoh. Ada cerita lagi nggak, Pak? Oh ya, misalnya ya, nah, ada pantangan-pantangan tertentu pada suku tertentu mungkin ya. Jadi banyak ada suku yang percaya dengan pantangan-pantangan tertentu, nggak boleh begini, nggak boleh beli jarum malam hari, bla bla bla. Kita kadang nggak pernah, wah kenapa? Nggak pernah tahu. Jadi ada satu ini suku di Jawa sana ya, anak gadis ini melihat mamanya kalau misalnya lagi goreng ikan, itu ikannya kepalanya dia potong, buang, ekornya dia potong, buang. Tinggal badannya aja digoreng. Dan itu menjadi makanan keluarga, asal makan ikan, ya, kepalanya dipotong, lehernya dipotong, buang. Sampai anak gadis ini sudah dewasa, akhirnya married, menikah, berumah tangga. Ketika suaminya pulang bawa ikan, dia juga lakukan yang sama, potong kepalanya, buang, potong ekornya, buang, lalu goreng badannya. Dan suaminya heran, kenapa kamu lakukan ini? Kenapa kepala ikannya dibuang? Kenapa ekornya dibuang? Ya memang begitu kami dari dulu ya, dari dulu.
Mengapa? Ya, saya nggak tahu, pokoknya pantang lah, nggak boleh lah mungkin. Terakhir dia bilang, kamu belajarnya dari mana ya? Dari mama saya. Terakhir, oke, kita telepon mamamu, kita tanya ya, kenapa ya? Diteleponlah mamanya. Bu, nanya Bu, ibu itu kalau dari dulu goreng ikan, kepalanya dipotong, ekornya dipotong, lalu dibuang, kenapa Bu? Mereka mau tahu jawaban yang pasti. Kemudian ibunya tertawa, bilang, menjelaskan sama anak perempuannya ya. Gini loh nak, ibu potong kepalanya, buang, potong ekornya buang, itu karena kita dulu miskin, kuali kita kecil, jadi goreng itu nggak bisa masuk ikannya semua. Pasti ujung-ujungnya gitu loh. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi orang tua itu kadang kita tidak sadar, kita terjebak dengan sebuah persepsi tentang konsep sekolah, konsep pendidikan bagi anak kita. Kita merasa, ini loh, sekolah itu adalah ya untuk begini, ya untuk begini. Sekolah itu harus mulai dari sekarang, secepat mungkin. Sekolah itu harus banyak ujiannya, harus banyak ininya. Jadi, apakah itu benar? Mari kita bahas nanti. Jadi Pak, kira-kira apa saja mitos-mitos dalam dunia pendidikan, Pak? Ada banyak sekali ya. Salah satu mungkin kita bahas dulu, ada mitos atau ada persepsi di banyak kalangan ya, terutama di masyarakat atau di para parents bahwa anak cerdas adalah para juara di sekolah. Jadi para juara-juara di sekolah itu adalah anak cerdas gitu loh. Ya. Apakah statement ini salah? Kebanyakan orang bilang ya, mana salah? Benar. Anak cerdas adalah anak para juara. Oke. Kita bahas satu-satu. Kita bahas tentang kecerdasan dulu. Cerdas, anak cerdas. Apa sih cerdas itu? Apa sih pinter itu? Sedangkan definisi dari cerdas itu saja, banyak orang tua itu tidak paham. Bahwa pemahaman dan definisi cerdas itu bisa saja berbeda-beda sesuai zamannya. Saya sampaikan, misalnya contoh pada zaman Nabi Kongzi, ya, Nabi Kongzi, zamannya Nabi Kongzi itu, yang dikatakan cerdas, yang dikatakan itu cendekia, ya, atau intelektual, itu adalah orang-orang yang pintar menulis saja puisi, baca saja, kaligrafinya indah, ya, ikut ujian negara, dapat sastrawan dari kerajaan. Nah, itu orang pintar. Jadi bukan karena jago matematik, jago menghafal, nilainya tinggi, bukan karena itu. Tapi berapa bagus puisi yang dia buat, ya, sastra, hasil karya sastranya gimana, itu, jadi itu disebut pintar. Lain lagi dengan zaman Romawi kuno. Zaman Romawi kuno itu, anak atau seseorang itu dikatakan pintar, cerdas, smart, atau luar biasa, itu bukan pintar sekolahnya, pintar nulis, bukan, tapi yang perkasa, yang pintar berpedang, pintar berkuda, pintar untuk memimpin pasukan berperang, karena itu zaman perang. Itu tuntutan pada zaman itu. Dan itu yang diidam-idamkan oleh setiap orang. Kalau kita tidak perkasa di situ, kita gampang jadi korban gitu. Nah, itu kondisi cerdas beda. Lain lagi dengan zaman kita. Zaman kita dulu, yang cerdas itu ya mungkin yang jago-jago hafal. Ujiannya semua bentuk hafalan-hafalan. Ya, dari catatan kita hafal, besok ujian nilainya 100, ya juara kelas itu. Ya, kemudian beralih lagi, yang logikanya tinggi, yang pintar mate, yang pintar sains, bla 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 lah gitu ya. Oke. Jadi itu pemahaman tentang cerdas itu sendiri itu rancu, ya, rancu. Jadi kedua, saya mau sampaikan bahwa sesungguhnya semua anak itu cerdas, bukan hanya para juara itu cerdas. Semua anak itu cerdas. Mereka cerdas pada bidang mereka masing-masing. Mereka memiliki potensi bawaan mereka masing-masing, potensi yang diberikan Tuhan kepada masing-masing anak. Jadi tugas kita sebagai orang tua dan tugas kita, kami sebagai guru adalah bagaimana menemukan potensi itu, kemudian menstimulasi, ya, memberikan kesempatan untuk berkembang. Nah, jadi ada sebuah istilah yang sangat luar biasa, yaitu tidak ada anak yang bodoh. Ini adalah sebuah statement yang dikeluarkan oleh Profesor Howard Gardner, ya, pencetus teori multiple intelligence, ya, atau kecerdasan majemuk. Nah, jadi ini harus kita pahami dulu tentang konsep dan definisi cerdas itu, bahwa tidak ada anak yang bodoh. Ya, contoh, saya suka sekali ya statement yang dikeluarkan oleh Albert Einstein, ya. Beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan bahwa kalau kita menilai ikan itu dari kemampuan dia memanjat pohon, maka seumur hidup kita akan percaya bahwa ikan itu goblok gitu.
Karena kita salah menilai dia. Ikan itu kan jagonya ya menyelam atau berenang di dalam air. Tapi kita menilai kemampuan dia dari memanjat pohon. Ya, kita langsung menjudge dia, ya itu goblok dia, ya kan? Nah, jadi memang agak dangkal ya kalau kita hanya menjudge atau memberikan persepsi bahwa para juara kelas itulah adalah anak-anak yang cerdas atau anak yang pinter. Ya, itu nggak benar itu. Itu adalah sebuah pemahaman yang dangkal dan keliru. Contoh, saya suka sekali waktu seminar parenting, tiba-tiba dan mendadak saya tanya, Bapak Ibu kenal Mike Tyson nggak? Bapak Ibu kenal Michael Schumacher nggak? Oke, saya mau tanya Mike Tyson, juara tinju, IBF, WBC, WBA. Ya. Apakah Mike Tyson pinter? Tolong saya dijawab, Bapak Ibu. Nah, Anda mungkin bisa menjawab, tapi ya oke. Apakah Mike Tyson pinter? Nah, kalau Anda mengacu pada pendidikan akademis di sekolah, kita semua setuju mungkin aja dia tinggal kelas. Dia tiap hari berandalan di luaran, berkelahi terus, ya kan? Mungkin matanya nilainya cuma 4 gitu loh, ya. Seperti itu. Apakah Michael Jordan cerdas? Michael Jordan itu atlet basket loh. Apakah dia cerdas? Mungkin aja nilai matematikanya pas-pasan. Ya, pas lulus KKM aja ya. Tapi beliau sukses nggak? Beliau sukses. Ya kita lihat Michael Jordan kini mengantongi harta kekayaan 27 triliun. Saya mau lihat dari sisi akademis ya, dari sisi akademis yang penghasilannya seperti itu kemana? Ya. Gaji Oprah Winfrey itu 8,6 miliar per hari. Ronaldo berapa? Dia menerima 2,9 triliun rupiah dari Nike. J.K. Rowling, mereka punya kecerdasan yang ditemukan, potensi yang diledakkan dari dalam diri. J.K. Rowling punya kecerdasan linguistik yang luar biasa, otak kanan kreatif, dia bisa menulis buku ya dengan imajinasi yang begitu kuat, menuliskan buku Harry Potter, yang mana bukunya itu lansnya luar biasa sedunia ya, terkenal tiba-tiba ya. Bukunya ya belum terbit, itu uang sudah dibayar, inden, macam beli mobil aja, inden. Jadi pengarangnya masih pusing ini ngarang, uangnya udah masuk, inden. Begitu buku terbit, itu sampai 1 kilometer nunggu. Ini adalah sebuah fakta bagi kita, ya, bahwa setiap orang, setiap anak itu memiliki kecerdasan dan potensi mereka masing-masing. Cerdas bukan hanya para juara kelas. Itu yang mau saya tekankan. Ya. Oke. Setuju Pak, juara belum tentu sukses ya. Banyak teman saya juga tidak juara 1, 2, 3 tapi juga sukses gitu ya. Jadi Pak, sekolah Maitreya Wira ada sistem juara enggak? Ini pertanyaan bagus ya. Jadi sekolah kita mengadopsi sistem yang dijalankan oleh negara-negara yang maju yang dengan sistem pendidikannya yang terbaik di dunia. Misalnya Finlandia. Mengapa Finlandia Pak? itu juga tidak ada pakai sistem juara. Oh. Mengapa bisa ambil sistem itu, Pak? Bisa dijelaskan, Pak? Oke. Karena kami merasa ada benarnya gitu bahwa sebuah sekolah ya, sistem sebuah sekolah itu kalau tidak ada sistem juara-juara gitu, ranking-ranking gitu, itu jauh lebih baik. Karena kita sudah teliti bahwa sistem ranking ini lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Apa sih mudaratnya? Oke, mari kita bahas. Pertama, ya. Bagi kami, Sekolah Maitreya Wira, anak kami dalam satu kelas, ada 28 siswa, satu kelas itu semua hebat. Semua luar biasa. Bukan hanya 3 orang. Ya. Jadi bagi kami contoh, kalau dalam satu kelas itu ada 28 siswa. Bapak Ibu, 28 siswa. Kalau kita pakai sistem ranking, terakhir waktu kenaikan kelas, terakhir waktu ujian semester selesai, kita umumkan inilah juara 1, ini juara 2, ini juara 3. Tolong jawab pertanyaan saya. 25 siswa yang lain itu apa, Bapak? Apa itu produk gagal? Apa itu sampah? Apa itu produk BS? Tolong jawab saya. Jikalau anak Anda, ya kebetulan Anda bersyukur dianugerahkan Tuhan yang otaknya encer, pintar menghafal, kuat hafalannya, logikanya tinggi, dia bisa jadi juara 1, 2, 3, Anda mungkin bangga. Dan bisa cerita kemana-mana, anakku juara 1 loh. Ada angin di sini ya keluar. Ya. Tapi kalau anak kita kelompok 25, bagaimana Bapak Ibu? Sangat-sangat tidak fair menurut kami bahwa kita menilai keberhasilan seorang anak dalam pendidikannya hanya dengan sistem ranking ini.
Karena di kelompok 25 anak itu ada yang jago musik, jago nyanyi, jago basket, jago gambar, jago puisi, jago pidato, jago renang, jago macam-macam, jago masak. Itu kita tidak perhitungkan. Kan sangat-sangat tidak fair seperti itu. Konsep dasar seorang anak itu bukan masalah filosofi black and white, cuma dua pilihan, black or white gitu. Bukan pinter atau bodoh ya. Tetapi bagi kami, anak-anak itu adalah filosofi rainbow pelangi, penuh warna-warni. Mereka punya kelebihan karakteristik masing-masing, punya potensi masing-masing, harus kita temukan, find out, explore, kita gali, kemudian kita explode, kita ledakkan gitu. Sehingga mereka menjadi pakar, menjadi ahli di bidangnya gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi ini mudarat pertama yang saya mau sampaikan, bahwa ya tidak fair sistem ini kita membandingkan keberhasilan, kesuksesan seorang anak dalam pendidikannya. Tidak fair dengan sistem ranking 1, 2, 3. Ya. Yang kedua, sistem ranking 1, 2, 3 ini yang selama ini kita jalankan dari masa kita kecil sampai sekarang, akhirnya membentuk apa? Membentuk generasi atau manusia-manusia sekarang yang hidupnya penuh kegalauan, stres, depresi. Ya kan? Itu membuat kita seakan-akan hidup ini tak berarti lagi ketika kita tidak jadi juara. Atau kita biasa juara 1, tiba-tiba terpental jadi juara 4, juara 3. Apa yang terjadi? Saya punya banyak kasus, saya tahu banyak kasus yang terjadi. Ada anak ya, yang dia biasa juara 1, juara 1. Namanya dunia ini roda pedati ya, seperti roda pedati berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Suatu hari dia tidak jadi top ranking lagi, dia tidak juara 1, dia mundur ke juara 2. Si anak tidak bisa menerima kondisi ini, tidak bisa menerima kekalahan ini. Dia stres, dia depresi, dia mengurung diri dalam kamar, dia tidak mau bicara, dia tidak mau makan. Orang tuanya bagaimana bujuk dia, motivate dia, dia tidak mau dengar. Terakhir, karena sayangnya orang tua dengan si anak cewek ini, lalulah dipindahkan ke sebuah sekolah. Dengan harapan anak yang pintar ini bisa menjadi juara 1 lagi di sekolah lain, yang mungkin saingannya lebih tidak begitu strict ya, tidak begitu ketat. Ternyata di atas langit masih ada langit. Dipindahkan sekolah, dia tidak juga jadi juara 1. Akhirnya si anak depresi habis, ya, sampai kunci di dalam kamar, tak mau keluar makan, sampai udah kurus, nangis terus, sampai papanya pun sudah bohwat ya, tak berdaya lagi. Sedih sekali loh, papanya bilang sama istrinya, sama mamanya si anak, sepertinya anak kita ini bisa jadi gila. Ya, mereka sampai harus bawa ke cari psikolog. Apakah ini yang kita harapkan Bapak Ibu untuk kejar ranking itu? Anak yang ranking, saya katakan anakmu ranking 1 dari TK sampai perguruan tinggi cum laude. Saya cuma katakan satu kata, so what gitu loh. Karena itu tidak menjamin keberhasilan dia dalam kehidupan. Sorry ya, saya bukan mengatakan bahwa pintar itu gak benar. Kalau kebetulan anak kita pintar, puji syukur pada Tuhan. Dia pintar, arahkan dia ke arah kepintaran yang benar. Gitu. Tapi kalau anak kita memang dia tidak punya potensi di bidang itu, tapi potensi bidang lain, jangan berkecil hati. Itu loh maksud saya. Ya. Nah, ada lagi sebuah kasus kisah nyata yang saya tahu. Dari kecil anaknya dipaksa, sebenarnya bukan keinginan anak, keinginan orang tuanya yang mau anaknya selalu number one gitu loh. Ya. Dipaksa, dipres, juara sampai dia perguruan tinggi, dipaksa lagi, lomba ini harus ikut, lomba apapun harus ikut, harus juara. Ya. Akhirnya si anak stresnya sampai memuncak, sampai dia sudah besar. Tragis banget loh. Si anak cewek ini, dia bunuh, dia tikam mamanya. Ya, ini adalah kisah nyata. Ini yang terjadi bahwa sistem ranking-rankingan ini saling adu-mengadu ini, ya, berkompetisi ini bisa ada sisi negatifnya. Nah, itu yang kedua. Ya, jadi menciptakan generasi yang galau, yang penuh depresi. Kemudian ketiga, menciptakan generasi kiasu. Termasuk kita-kita. Banyak orang tua kiasu kan, takut kalah. Curi start, nanti kita bahas masalah curi start. Anaknya belum cukup umur pun, dipaksa-paksain masuk sekolah. Supaya bisa cepat menang, cepat tamat mungkin, atau cepat lebih pinter. Ya. Pemikirannya cepat tamat, cepat sukses gitu. Oh no. Itu jauh, itu beda banget gitu ya. Jadi kita perlu paham ini,
menciptakan generasi yang takut kalah, yang selalu merasa sukses adalah saya number one, sukses adalah saya selalu number on the top, kemudian saya harus mengalahkan orang lain dengan apapun caranya, halal maupun tidak halal. Makanya kacau dunia kita, ya kan? Seandainya ada sebuah sekolah atau orang tua yang bisa mendidik anaknya bahwa, nah, kalau bisa sukses itu kita sukses bersama. Kalau saya sukses, mari kita sama-sama sukses, boleh? Kalau saya kaya, mari kita semua sama-sama kaya dan kita nikmati bersama, boleh? Kan lebih bahagia gitu loh. Saya kasih analogi beginilah. Andaikan Bapak Ibu adalah orang terkaya di sebuah daerah. Saking kayanya rumah seperti istana. Tetapi kalau di sekeliling kita, orangnya semua miskin melarat. Makan aja terancam. Saya tanya Bapak Ibu, kita malam tidurnya tenang nggak? Pikiran kita gimana coba? Kan sebuah konsep humanity, kebersamaan, kesetaraan itu harus kita bawakan dalam dunia pendidikan, ya. Karena saya melihat dengan sistem ranking ini itu menciptakan suasana jiwa kita yang alam bawah sadar kita itu tertanam di sini sebuah persepsi. Kalau saya tidak number one, saya itu belum sukses. Alhasil kita selalu membanding-bandingkan hidup gimana bisa bahagia. Saya kasih kisah sebuah fakta. Di Amerika sana ada seorang anak muda, umur sekitar 40 lah gitu ya. Dia itu bekerja dan luar biasa gajinya. Kalau Anda mau tahu gajinya per bulan itu hampir 800 juta. Gajinya sebulan hampir 800 juta. Apakah menurut Anda itu gaji yang besar? Apakah menurut Anda dia sudah bahagia? Ternyata dia tidak bahagia. Dia tetap pindah kerja, cari pekerjaan yang lebih tinggi penghasilannya. Kenapa? Kenapa dia tidak bahagia? Karena dia membanding-bandingkan. Dia merasa dia belum sukses. Dia merasa kalah dengan tetangganya. Kalau Anda mau tahu siapa tetangganya, rupanya tetangganya adalah Bill Gates. Orang terkaya di dunia. Jadi ini yang terjadi ketika dia merasa saya belum sukses. 800 juta per bulan saya belum sukses. Saya masih kalah dengan tetangga. Oh my God. Nah, ini adalah sebuah analogi perbandingan. Ini bisa terjadi pada siapa saja, dan tanpa kita sadari, kita tidak merasakan sebuah happiness in our life. Karena secara tidak sadar, kita tertanam bahwa saya harus on the top, saya harus lead di depan, number one gitu loh. Nah, ini juga tercipta dari sistem juara-juara ini, kompetisi ini. Nah, ya kan? Dan kemudian, nah, saya yang kelima, saya mau bahas. Mari kita simak. Kenapa seorang anak bisa dikatakan juara? Juara 1, 2, 3. Kenapa? Adalah karena nilainya bagus. Ya, kalau nilainya nggak bagus, ya mana bisa juara, ya kan? 10, 9, 9, 10, 10 gitu loh. Pertanyaan kedua, mengapa nilainya bisa bagus? Ya karena ujiannya bisa. Kalau ujiannya tak bisa, nggak mungkin nilainya bagus. Ujiannya bisa. Nah, pertanyaan ketiga, kenapa ujiannya bisa? Karena anak itu belajar, atau lebih tepatnya menghafal. Menghafal semua catatan, jawabannya dia bisa jawab dengan baik, menghafal semua rumus dengan baik, dan sebagainya. Jadi intinya adalah, belajar itu, ranking-ranking itu, nggak sesungguhnya, nggak benar-benar ranking, nggak benar-benar cerdas. Mereka cuma kuat menghafal, kuat mengingat. Jadi kita fokus pada sesuatu yang salah. Kita fokus ya yang salah pada faktor kesuksesan seorang anak dalam pendidikan. Seharusnya kesuksesan seorang anak tidak diukur dari prestasi nilai di sekolahnya. Nah, itu yang mau saya sampaikan. Itu yang paling penting, ya. Jadi orang tua ini sering salah fokus, punya persepsi yang salah pada faktor kesuksesan anak dan merasa, nak, belajar yang rajin, nak, belajar yang pinter, nak. Karena kalau kamu pinter, pasti sukses gampang diraih. Saya pikir itu sebuah persepsi yang perlu diredefinisi kembali. Ya. Oke, Pak. Kalau bukan faktor dari nilai, jadi faktor apa yang membuat anak ini bisa sukses? Nah, faktor apa yang membuat seorang anak bisa sukses kalau bukan dari faktor nilai? Ini menarik. Nah, tapi sebelum kita bahas, saya suka sekali sebuah joke-nya. Sebuah joke yang begini. Joke ini sangat disukai oleh Bill Gates, ya, orang terkaya di dunia. Jadi dia cerita, ini ada 3 orang, ya. 3 orang, katakanlah namanya si A, si B, dan si C. Si A, si B, si C, ya.
kebetulan mereka bersekolah di sekolah yang sama dan di kelas yang sama. Ya, waktu sekolah udah ketahuan banget kalau si A itu sangat pinter, biasanya juara kelas. Kalau si B itu lumayan pinter lah, masuk 5 besar lah. Ya, 5 besar. Kalau si C, apa yang terjadi dengan si C? Pas-pas makan, kadang remet ya. Pas-pas makan turutan sedikit ya, nilainya cuma 6, 6, 6, 7 ya, bisa naik kelas lah ya. Rupanya 3 sahabat ini ya, 3 apa ini sudah tamat sekolah, kemudian lama tak berjumpa, 30 tahun kemudian, gak disangka dan tak dinyana, mereka secara kebetulan bertemu di sebuah lobi, sebuah multi international company, di sebuah gedung pencakar langit yang megah. Wow, di Amerika sana. Ketika bertemu mereka kaget, kamu kan ini kan, kamu kan iya. Waduh, udah lama tak bertemu, udah 30 tahun. Apa? Sekarang gimana? Kamu kok bisa ada di sini? Lalulah bertanyalah si C, kamu kok bisa ada di sini? Tanya pada si A. Lalu si A pun menjawab, dengan bangga. Oh, saya sekarang adalah konsultan publik yang terkenal. Saya lagi diundang oleh perusahaan besar ini menjadi auditor mereka. Wow, hebat ya. Lalu si C tanya lagi sama si B. Kalau kamu gimana? Tanya sama si B. Si B menjawab, oh saya lah yang undang dia datang. Karena saya adalah salah satu presiden direktur dari perusahaan multi internasional ini. Wow, bangga ya. Lalu si A dan si B berpandangan. Melihat teman mereka yang dulunya semua pas-pasan. Lalu kenapa kamu kok ada di sini? Lalu si C menjawab dengan kalem. Saya sih sebenarnya cuma menghadiri rapat sih. Saya datang menghadiri rapat, yaitu rapat komisaris para pemegang saham. Dia menghadiri rapat komisaris para pemegang saham. Bill Gates ya, orang terkaya di seluruh dunia, ya, ini suka sekali joke seperti ini. Karena Bill Gates sendiri juga dia drop out dari Harvard. Jadi sebenarnya juga bukan apa ya, bukan kunci utama bahwa ya kepintaran atau juara kelas atau ranking itu bukan utama dalam menentukan kesuksesan seseorang. Lalu apa faktor lain? Nah, ini kita bahas. Ya. Faktor yang menentukan seorang manusia sukses atau tidak itu ada beberapa. Tapi yang utama kita lihat ya, dari penelitian Harvard University dan penelitian Dale Carnegie Institute itu mensurvei 1.000 orang bahwa mereka menemukan sebuah fakta yang mengejutkan dan mengatakan 85% kesuksesan seorang manusia itu ditentukan oleh karakter dia, ditentukan oleh attitude dia, sikap dia, perilaku dia. Nah, ini adalah sebuah fakta. Ini bukan cerita. Ini berdasarkan penelitian. Jadi, oke, anak kita mau sukses, bagaimana karakter dia, attitude dia, terbangun dengan baik nggak karakter-karakter baik? Nah, karakter itu apa? Ya kan, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, gigi, ulet, bla 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 lah ya. Itu kita tidak bahas karena 2 minggu yang lalu sudah kita bahas, ya kan? Yang kedua, apakah selain belajar knowledge, pengetahuan doang, apakah anak kita dibekali dengan kompetensi-kompetensi atau skill-skill? Ada hard skill, ada soft skill. Nah, soft skill juga sudah kita bahas di 2 minggu lalu ya, ada 5C ya. 5C yang harus dikuasai anak kita untuk di zaman now ini mau sukses. 5C itu penting. Apa sih? C pertama adalah critical thinking skill. Ya, harus berpikir kritis, bukan menghafal, mengingat. Kedua, creative thinking skill. Ya kan? Ketiga, harus bisa punya collaboration skill, harus bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan orang lain, mempercepat kesuksesan kita, dan kita punya keterbatasan. Tidak ada seorang manusia punya menguasai semua hal. Ya kan? Keempat, kita harus punya communication skill. Nah, ini kalau dibahas panjang lagi. Dan yang kelima, harus memiliki karakter yang baik. Nah, itu. Dan ini yang kedua. Jadi kita harus punya skill-skill ini dalam proses perjalanan pendidikan anak kita. Sayangnya, ya, apakah banyak nggak lembaga pendidikan itu mengakomodir hal ini untuk diberikan pada anak kita? Nah, berikutnya apa? Faktor-faktor penyebab anak itu bisa atau komponen yang bisa membuat anak kita sukses, yaitu pendidikan yang diterima itu harus pendidikan manusia seutuhnya. Apa artinya pendidikan manusia seutuhnya? Yaitu pendidikan yang mengholistik, menyeluruh.
bahwa manusia ini adalah makhluk multidimensi. Kita bukan hanya badan, jasmani, raga, tapi kita itu punya dimensi pikiran, dimensi perasaan, emosional, ya, dimensi spiritual, dimensi mental gitu loh. Jadi itu harus ada kecerdasan-kecerdasan yang diakomodir, bukan hanya IQ, tapi juga PQ, harus juga EQ, harus juga EQ, harus juga SQ. Itu semua harus dikolaborasikan sehingga dia tumbuh menjadi manusia yang luar biasa sekali ya dalam mental spiritualnya gitu. Oke. Dan saya mau cerita satu hal tentang IQ. Kalau sekolah itu hanya akademis, intelektual, dan IQ, apakah IQ menjamin kesuksesan? Saya mau kasih satu kisah nyata. Mungkin Anda udah pernah dengar, ya, pernah dengar nama William James Sidis. William James Sidis itu sebenarnya bisa kita nobatkan adalah orang terpintar di dunia. IQ-nya itu hampir 250 sampai 300 loh. Padahal kita ini kalau diukur IQ kita 140 saja, itu udah kategori jenius. Ini supernya jenius. Hampir 300. Yang bisa saingin dia cuma Albert Einstein ya, mungkin ya. Jadi saya cerita William James Sidis ini saking pintarnya, usia 2 tahun sudah membaca New York City Times. Oke, dia orang Yahudi. Kemudian umur 8 tahun, dia sudah menulis 2 buku. Buku tentang astronomi, perbintangan, dan buku tentang anatomi tubuh. Oke, itu 8 tahun. Umur 11 tahun, William James Sidis menjelaskan teori matematika yang judulnya adalah jasad 4 dimensi. Saya adalah sarjana teknik ya, dan saya nggak pernah mendengar matematika ada yang namanya jasad 4 dimensi. Entah apa itu ya. Dan dia menjelaskan di depan para profesor Harvard. Itu yang membuat dia diterima sebagai mahasiswa beasiswa full, mahasiswa termuda di Harvard University ya. Umur 11 tahun. Kemudian William James Sidis, keahliannya dia menguasai hampir 200 bahasa di dunia. Mengerikan loh. Artinya begini, Sir Edi. Sir Edi kan jago Mandarin, ya. William James Sidis nggak tahu Mandarin. Sekarang Sir Edi ajarin dia, carikan satu guru Mandarin dan ajarin dia cuma 1 hari 1 malam. Dan besoknya William James Sidis akan menjadi penterjemah Mandarin untuk kamu. Terbang ya. Kalau kita punya anak seperti William James Sidis, mungkin kita jalannya udah mulai kayak di awan ya, kayak malaikat. Tapi apa yang terjadi dengan kisah William James Sidis? Apakah dia sukses? Dia tidak menjadi siapa-siapa. Bahkan dia ini meninggal di usia 46 tahun. 46 tahun meninggal. Dalam kondisi yang tragis. Kondisi miskin. Tak punya pekerjaan. Tidak selesai kuliah. Tidak punya teman. Tidak punya uang. Tidak punya rumah. Apapun tak punya. Kenapa bisa gitu? Orang sehebat itu. Karena IQ-nya tinggi menembus langit, IQ-nya jongkok masuk ke bumi, EQ-nya tak ada, SQ-nya tak ada. Merasa diri pintar, semua orang harus dengar saya. Bos, kamu dengar saya. Mana mungkin kita kerja sama bos dengar kita, nggak ada. Ya kan? Profesor dia protes terus, profesor harus dengar dia, kan? Terakhir kena drop out, kan begitu. Teman-teman menyingkir semua karena merasa wah ini bukan teman yang enak ini, semuanya dia mau ngatur, semuanya mau dengar dia. Coba, nggak ada sebuah kecerdasan emosional yang bisa memahami perasaan orang lain atau memahami perasaan diri dia sendiri. Jadi sebenarnya kita harus paham Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang konsep pendidikan, mari kita berbicara secara holistik, menyeluruh. Jangan hanya berbicara tentang kurikulum dan nilai gitu. Nah ini sebuah fakta yang mau saya sampaikan. Kisah William James Sidis ini adalah sebuah kisah yang bisa kita renungkan. Secerdas itu pun tidak jaminan dia sukses dalam kehidupannya. Ada hal-hal yang jauh lebih penting daripada hanya IQ. Itulah kira-kira penjelasan saya. Oke Pak. Untuk Bapak Ibu yang bergabung dengan kita mungkin nggak tahu tentang 5C ya, 5C yang 2 minggu lalu kita bahas, mungkin bisa lihat di IGTV di sekolahmaitriawira.ds ya. Pak, kita lanjut, ini semakin menarik pembahasan mitosnya. Ada mitos yang lain Pak yang bisa di-sharingkan? Oh iya banyak ya. Ini persepsi yang salah. Ya, yang berikutnya mungkin anak itu harus unggul dalam semua bidang pelajaran. Kan begitu kan, sekolah kan, semua pelajaran harus lulus KKM, kriteria kelulusan minimum. Nilainya masih 70 misalnya ya kan. Nah ini juga nggak benar ini ya.
Setiap orang punya potensi masing-masing, punya kekuatan kelebihan masing-masing. Saya mau cerita satu kisah fiktif. Ini masih punya waktu nggak? Wah, waktu kita udah mau habis ya. Kita sebuah kisah fiktif ya. Ini ada sebuah sekolah di sebuah hutan rimba. Ini sekolahnya untuk para hewan, para binatang. Tapi Oke. sekolahnya sekolah unggulan. Karena unggulan, kurikulum statusnya disamakan dengan manusia. Karena di statusnya disamakan dengan manusia, kurikulumnya juga disamakan dengan manusia. Jadi yang sekolah di situ para hewan, para binatang, itu kurikulum ya disamakan dengan manusia dan wajib menguasai 5 mata pelajaran utama. Mereka harus lulus. Lulus ya, 5 mata pelajaran utama. 5 mapel utama itu apa? Yaitu memanjat, berenang, berlari, terbang, dan menyelam. Dan waktu itu yang daftar ya siswa-siswanya ada elang, ada tupai, ada katak, ada rusa, ada bebek. Ketika sekolah dibuka, wah guru-guru luar biasa sekali melihat potensi siswa mereka, peserta didik mereka. Contoh elang, sangat menguasai di mapel terbang. Dia terbangnya tinggi sampai ke angkasa, meliuk-liuk, menukik-nukik, tajam, hebat sekali. Tak ada binatang yang bisa memenangkan di mapel ini dengan elang. Begitu juga bebek, berenangnya bagus, ya kan? Kadang bisa nyelam dikit. Nah, rusa, larinya bagus, selain bagus juga indah. Tupai, kemampuan atau mata pelajaran memanjatnya luar biasa tupai, ya kan? Nah, kata menyelamnya bagus, nah, seperti itu. Mereka punya potensi di mereka masing-masing, tapi karena kurikulum mengharuskan semua harus lulus. Jadi dipaksain, semua harus memenuhi KKM. Coba bayangkan elang yang biasa terbang-terbang itu disuruh nyelam, atau disuruh manjat pohon, wah kelengar dia. Dia panjat-panjat jatuh, patah sayapnya. Begitu juga bebek, ya. Bebek, ya, yang bisa berenang dengan bagus, kadang bisa nyelam, disuruh panjat pohon, atau disuruh terbang, dia tidak mampu. Sama, rusa juga begitu, disuruh pelajaran menyelam, dia menyelam dan kemudian kelelepan, minum air, sampai dia pingsan, paru-parunya penuh dengan air, hampir mati. Nah, ini adalah sebuah gambaran bahwa sama dengan kita, semua bidang harus dikuasai. Ya, sesungguhnya kita para orang tua juga ya, kalau kadang memang anak kita tidak memiliki contoh ya, tidak memiliki kemampuan yang bagus atau kecerdasan di logika matematika, mungkin kalau matematikanya ya lulus KKM, pas KKM ya udahlah. 7 ya udah syukur, puji syukur. Lihatlah keunggulan dia, yang nilai 10 itu diperhatikan. Jangan yang nilai 6, nilai 7 aja diperhatikan. Lalu cari guru les terbaik di bidang matematika, didongkrak. Sedongkrak-dongkraknya pun cuma konten 8 aja, karena memang dia tak punya potensi di situ. Ya. Kita orang tua lebih sering memperhatikan kelemahan anak kita daripada mendorong atau memfasilitasi kelebihan dia. Itu salah satu yang menjadi mitos ini, ya, di poin ini. Ya, jadi gini, di dalam satu kelas, mana mungkin kita bisa harapkan semua anak sama. Karena dalam satu kelas itu anak-anak memiliki kekuatan yang berbeda, memiliki kebutuhan yang berbeda, memiliki bakat yang berbeda, memiliki mimpi yang berbeda. Sedangkan sekolah itu cara mengajarkannya sama. Semua disamaratakan. Ya, jadi ini sangat tidak fair. Contoh guru aja. Guru aja spesialisasi. Masa guru olahraga kita bawa, yuk ngajar musik. Guru matematika suruh ngajar olahraga. Kan mereka juga tidak kuasai. Atau guru seni disuruh ngajar matematika, dia bingung, rumusnya bersalahan. Nah, jadi di poin ini bahwa anak harus unggul pada semua bidang pelajaran, itu mitos ini harus kita pahami. Ya, ada kecerdasan majemuk. Tugas kita adalah menemukan alamat untuk anak kita. Temukan keinginan Tuhan dalam diri anak kita. Dia potensinya di mana, kekuatannya di mana, itu yang difokuskan pada dia. Ya, supaya dia akhirnya menjadi spesialisasi di bidangnya. Karena zaman now ini lebih dibutuhkan spesialis daripada generalis. Buktinya apa? Buktinya kalau anak Anda sakit, apakah Anda cari dokter umum atau cari dokter anak? Tentunya cari dokter anak. Ketika kita batuk, kita cari dokter umum atau cari spesialis THT. Cari spesialis dong. Lebih pakar, lebih mendalam, lebih detail. Ya, bayarnya lebih mahal tentunya. Ya, seperti itu gambaran dari saya. Ya. Oke, Pak, banyak sekali orang tua menyekolahkan anaknya pada usia yang sangat-sangat dini. Apakah itu juga merupakan sebuah mitos atau persepsi yang salah? Iya, ya. Ini juga ya sebuah persepsi yang salah. Yang saya selalu katakan ini disebut dengan istilah
curi start, takut kalah, curi start. Ya. Kita juga sering mengalami ya, orang tuanya bawa mau daftarkan anaknya, kita bilang, Bapak Ibu, anak Ibu belum cukup usia, jadi tahun depan aja ya datang ya, baru daftar ya. Kasihan loh, gak apa-apa, anak saya udah bisa ini, dia bisa ABC loh, dia bisa 1 sampai 10 loh, dia bisa ini. Waduh, jalan kita. Jadi saya bilang, sekolah itu, Bapak Ibu, sekolah itu bukan hanya masalah aspek intelijensi, intelektual. Memang mungkin dipaksakan itu bisa. Dia bisa kuasai, dia bisa baca, dia bisa nulis, bisa dipaksain. Tapi anak itu juga selain aspek intelektual, juga ada satu aspek kedewasaan atau aspek maturity. Ya, seorang anak umur 10 tahun bisa punya intelektual atau kecerdasan setara dengan anak 20 tahun. Tetapi kedewasaan dia tetap anak 10 tahun. Dia tidak mungkin bisa memiliki kedewasaan sebagai seorang remaja 20 tahun. Tidak mungkin. Nah ini orang tua kadang nggak ngerti loh. Sekolah itu kan bukan hanya masalah anak saya sudah bisa loh akademis. Ya, masukkan aja lah. Bagaimana dengan mental dia? Bagaimana dengan motorik dia? Bagaimana dengan sosial emosional dia? Tentunya dia pasti kalah dengan teman-temannya. Dan itu kita membuat dia jadi down akhirnya. Ya, jadi orang tua nih, tolonglah saya kasih saran. Ya, bukan asal Anda mau daftar kita terima. Ya, kita bukan karena itu. Ya, enggak. Kalau memang nggak cukup umur, ya janganlah. Kasihan anak itu, merusak mental dia. Ya, jadi orang tua itu kadang, lihat aja di Singapura, pagi-pagi loh, babynya udah dibawa 18 bulan. Belum 2 tahun, 18 bulan dibawa gendong babysitter, ditanya, mau kemana? Go to school katanya, mau ke sekolah. Gila, sekolah umur berapa? 18 bulan. Emangnya bisa belajar apa di sekolah? Paling gurunya sama dia ciluk. Ya ini kembali ke orang tua. Mungkin orang tua mampu atau gimana ya terserah. Atau mungkin orang tua berpikir udahlah bawa ke sekolah, jadi saya nggak pusing lah 2 jam 3 jam saya bebas. Terserah ya. Karena orang tua ini kadang ini ikut-ikutan, ikut tren. Semua orang begitu kok. Ya udah saya ikut. Nah, ini yang disebut membentuk persepsi. Ya, semua orang begitu, saya ikut dan saya mampu kok. Dan tidak mau kalah, jadi curi start. Saya sampai berpikir suatu hari saya mau buka Procot School. Tahu Procot School? Khusus anak yang baru Procot keluar, baru keluar daftar school. Pasti ada yang daftar juga. Karena kalah gitu. Ya. Nah, inilah yang mau kita sharingkan ya, orang tua kita nggak usah khawatir lah. Sekolah sesuai dengan ketentuan umur itu sudah berdasarkan penelitian Bapak Ibu ya. Oke Pak. Banyak sekali orang tua juga mau anaknya itu di usia PG itu udah bisa calistung ya, baca, tulis, hitung. Bagaimana menurut Bapak usia PG Pak? Wow. Kalau saya ditanya seperti itu oleh orang tua, anaknya masih PG. Ya, saya tanya balik ke orang tuanya, Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu mau anak Bapak Ibu ini cepat bisa calistung, ya, cepat bisa calistung, atau Bapak Ibu mau anak Bapak Ibu ini nantinya suka baca tulis hitung? Pilih mana? Mau cepat bisa atau mau nantinya suka? Karena ini berhubungan, Oh ya. Nah, ini saya sampaikan, ini hasil penelitian ya, nanti saya sampaikan. Bahwa sebenarnya di PG itu sangat tidak kita sarankan tuh belajar calistung. Bahkan di TKA pun kita tidak sarankan. Cuma kenalkan sekilas aja. Karena PG itu apa? Namanya apa PG, Sir Edi? Playgroup. Playgroup. Ya. Dari namanya saja kita sudah tahu. Play, bermain. Group, ya, berkelompok, bersosialisasi. Ya. Bersosialisasi loh. Jadi anak itu pada usia seperti itu harusnya dia dikasih bermain. Kenapa bermain? Karena itu sedang merangsang, menstimulasi sel-sel otak kanan yang sedang bertumbuh dan berkembang pesat. Di bawah 5 tahun itu golden age. Jadi mereka perlu bermain, bergerak. Ada mainan dicopotin. Mereka punya rasa ingin tahu yang sangat besar. Itu harus terpelihara dengan baik. Itu harus terjaga dengan baik. Ya kan? Kemudian grup itu bersosialisasi, bekerja sama, berkomunikasi, dan macam-macam gitu. Tapi kenapa kita kasih kognitif, kasih belajar, ini huruf A loh, ini A, ini 1, ya. Apalagi dikasih 3 bahasa kan, ada Mandarin, ada Inggris, ada bahasa Indonesia. Ketika di papan tulis gurunya tulis huruf B aja,
Dia bingung mau baca B atau mau baca B atau mau baca po. Karena po. Kan bingung. Saya juga bingung. Sekarang mau pelajaran apa? Kasian loh anak yang kira-kira umur 3 tahun dikasih seperti itu. Nah, tolong direnungkan. Satu fakta lagi yang saya mau sampaikan. Anak kecil itu PG itu bukan diajari calistung. Dia kasih bermain, kasih bergerak. Karena ketika anak aktif bergerak, otak ini mengeluarkan sebuah zat yang disebut zat myelin. Zat myelin ini hanya di bawah 5 tahun aja keluar. Ya. Jadi kalau dia aktif bergerak, zat ini keluar, itu zat pikir. Ya, zat pikirnya otak itu. Itu kalau keluar lewat 5 tahun tak keluar lagi. Dan itu lama-lama dalam kehidupan kita berkurang. Akhirnya kita udah tua ya tinggal sedikit. Kita udah mulai bisa, udah pikun gitu akhirnya. Itu zat pikir otak itu. Ya, itu harus dirangsang untuk keluar. Melalui apa? Melalui banyak gerak gitu loh. Ya, jadi bukan duduk, perhatikan, kemudian menulis. Nah, saya mau kasih gambaran. Kenapa tadi saya katakan bahwa seorang anak yang diajarkan calistung di usia yang lebih besar itu akhirnya punya minat baca, ya, suka membaca, tulis, hitung lebih besar daripada anak yang diajarkan calistung di bawah 5 tahun. Anak diajarkan calistung di bawah 5 tahun, manfaatnya apa? Manfaatnya paling dia lebih cepat duluan bisa. Ya kan, lebih cepat duluan bisa. Tapi hasil penelitian mengatakan, seorang anak yang belajar calistung bawah 5 tahun dengan yang di atas 5 tahun, itu kemampuan mereka akan sama dan setara di usia 10 tahun. Setara, gak usah khawatir. Sama, tak ada beda. Tapi yang membedakan adalah begini. Ketika anak kita di bawah 5 tahun, sel otak kanannya sedang bertumbuh dengan pesat. Rasa ingin tahunya, kreativitinya nih, ya otak kanan ya, otak kreativitas sedang bertumbuh. Kita perlu menstimulasi, kasih dia rasa ingin tahu, dia permainan begini, dibuka, di apa semua ya. Tapi yang justru dikasih di PG misalnya, di bawah 5 tahun dikasih menulis, dikasih baca, dikasih simbol, lambang A, logo, semua. Itu kan gambar, 1, 2, kan gitu. Supaya hafal, itu adalah otak kiri. Yang distimulasi otak kiri, sedangkan yang bertumbuh otak kanan. Nah, insya Allah. Tapi kalau anak kita kasih bermain terus, rasa ingin tahunya terjaga, otak kanannya bertumbuh dengan sangat luar biasa, kreativitasnya bertumbuh sangat luar biasa, dia belum bisa baca hitung, no problem. Begitu usia 6 tahun, usia 7 tahun, kita ajarkan dia baca, tulis, hitung. Ketika dia sudah tahu membaca, menulis, dan berhitung, maka anak ini saya ibaratkan seperti seekor macan yang tumbuh sayap. Wah, luar biasa. Seekor macan, udah gagah perkasa, tumbuh sayap. Jadi rasa ingin tahu dia yang terjaga selama ini, begitu dia bisa membaca, dia akan habis-habisan cari info, akan baca buku sebanyak mungkin, karena rasa ingin tahu dia itu terjaga. Okay. Itu menyebabkan bahwa mereka akan lebih suka membaca atau membaca lebih banyak daripada anak-anak yang sejak kecil diajarkan baca calistung. Contoh kita, kita ini termasuk korban ya. Kita kan dulu juga dipaksain otak kiri kita belajar calistung. Akhirnya apa? Saya mau tanya Bapak Ibu, siapa di antara Bapak Ibu yang suka membaca? 1 bulan kita ada baca berapa buku? Ada teman saya beli buku dari Gramedia, toko buku, itu bukunya sampulnya sampai sekarang belum buka. Ada yang buka pun bab 1, bolak-balik, besoknya buka bab 1 ketiduran, besoknya lagi bab 1, 1 bulan cuma bab 1 aja. Nah itu yang terjadi. Kita lihat aja negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia, Finlandia. Anak itu di sekolah diajarkan calistung di usia 7 tahun baru diajarkan, coba. Gak usah khawatir Bapak Ibu. Saya sampaikan pada Bapak Ibu sebuah fakta. Leonardo da Vinci, seorang seniman sepanjang masa. Habis waktunya. Ya, waktunya sisa 1 menit, kita akan break 3 menit ya Pak ya. Nanti kita akan membahas bagaimana hubungan TK ke SD, kelas 1 ya. Oke. Kita break dulu 3 menit ya Pak ya. Baik, terima kasih.